pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita sungguh bersyukur oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita diperbolehkan untuk memuji Tuhan pada saat ini berkumpul bersama saudara seiman. Saya mengajak saudara seiman untuk bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati pikiran kita untuk berfokus kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Ibadah pagi hari ini kita akan mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Biarlah setiap kita sungguh mengagungkan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur 95 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, menyatakan segala Allah. Mari umat Tuhan kita mengagungkan Allah yang mengasihi kita, Allah yang sungguh-sungguh sangat peduli akan hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oh
umat-Mu Tuhan, kami anak-Mu datang di hadapan Tuhan bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang selalu bersama dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang bukan jauh, tapi Engkau Allah yang sangat dekat, yang mengerti setiap pergumulan hidup kami, ekonomi kami, keluarga kami, kegelisahan kami Tuhan. Sebelum kami mengucapkannya, Engkau Allah yang juga merasakan, dan Engkau Allah yang juga peduli akan kehidupan kami. Tolong setiap kami umat Tuhan untuk percaya kepada kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Berikan ketenangan bagi setiap kami untuk datang dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa, kalau setiap kami datang dengan motivasi, datang dengan tujuan yang salah pada hari ini. Biarlah Tuhan merendahkan hati kami, mengampuni segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Engkau Allah yang kudus, menguduskan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan yang kami telah jalankan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan untuk pelayanan di tempat ini, untuk memuliakan nama Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang bisa dilayani oleh persembahan yang telah kami kumpulkan. Karena itu yang Tuhan perintahkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami merasakan Engkau Allah yang hadir dalam ibadah kami, dan Engkau Allah yang disenangkan. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang hanya fokus kepada Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Oleh kemurahan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Darah Maria, yang sengsara dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus tetap, persatuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari bersama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15.
Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Jika sudah menemukannya, saya mengajak sidang jemaat untuk bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. 2, 3, iya. Akulah pokok anggur dan kamu telah artikannya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan. Sebab di luar Kristus setiap kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Kristus sangat rindu setiap kita tinggal di dalam Tuhan dan sungguh merasakan ketenangan. Firman Tuhan berkata, setiap orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan dari sayapnya. Oleh karena itu kita akan memuji Tuhan. Aku ingin selalu tinggal di dalam hadirat.
dan mengasihi saudara seiman. Amin. Biarlah setiap kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali lebih dari nafasku Bapa. Setiap kita yang sangat merindukan Tuhan, menyadari kita sungguh-sungguh akan tinggal dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa. Megah
Benar Tuhan, lebih daripada nafas kami memerlukan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami memerlukan firman-Mu untuk menolong kami. Bagaimana kami hidup berbuah bagi Kristus, bagaimana kami hidup menjadi murid Kristus. Biarlah pagi ini Tuhan, di dalam kemurahan-Mu Engkau membuka hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Mari Allah Kudus yang akan menolong setiap kami, sehingga kami boleh diberkati, dikuatkan dan dipimpin oleh firman-Mu. Hamba-Mu ialah Tuhan yang akan menolong di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan akhirnya Tuhan kami rindu bahwa sesungguhnya hidup kami boleh memuliakan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan semangat yang akan menolong kita menjadi murid Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau sudah menemukan, saya mengajak kita membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayatnya yang ganjil, saudara-saudari membaca ayatnya yang genap. Demikian kita akan baca secara bertanggapan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita akan baca ulang ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara sekalian, seseorang tidak cukup sampai pada percaya kemudian dibaptiskan, tetapi seorang percaya harus sampai menjadi murid Tuhan. Saudara sekalian, banyak yang ke gereja, tapi bisa jadi sedikit yang masuk surga. Seorang yang ke gereja belum tentu dia percaya. Dan saudara sekalian, di antara banyak orang percaya, banyak yang tidak sampai menjadi
murid Kristus. Seorang yang menjadi murid itu bukan hanya seorang yang hanya datang ke gereja. Seorang yang menjadi murid bukan hanya seorang yang mengaku percaya, tetapi seorang yang menjadi murid adalah seorang yang percaya, yang mengikuti Tuhan dan berusaha terus belajar menjadi sama serupa dengan gurunya. Saudara sekalian, ini hal yang menarik bahwa bagian yang kita baca ini bukan pengajaran untuk semua orang, saudara sekalian. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus di hari-hari terakhirnya sebelum Yesus mati disalibkan, sebelum Yesus mengakhiri hari-harinya di dalam dunia sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, dan ini adalah pengajaran penting bagi murid-muridnya yang harus dihidupi, yang harus dilakukan sebagai seorang murid Tuhan. Kita melihat dalam bagian terakhir yang kita baca, ada kriteria siapa yang disebut dengan murid-murid Tuhan. Kalau saudara tertarik menjadi murid Tuhan, kalau saudara berusaha menjadi murid Tuhan, hari ini adalah firman Tuhan yang ditujukan bagi kita supaya kita hidup sebagai seorang murid. Saudara sekalian, ada 3 hal di sini yang Tuhan Yesus sampaikan bagi murid-muridnya pada waktu itu. Hal yang pertama, murid adalah seorang yang tetap tinggal di dalam Kristus. Murid adalah seorang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudara sekalian, di sini ada kata yang penting, yaitu kata tinggal. Ya, kata tinggal. Tinggal di sini bukan yang gandengannya selamat tinggal, bukan. Tetapi tinggal ini berarti tetap berada, tetap berada, menetap, ya, tinggal, dekat, melekat, menyatu. Itu arti dari kata tinggal. Saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengajar muridnya dengan memakai satu gambaran, satu lukisan, yaitu tanaman anggur, pohon anggur. Ini mudah dimengerti oleh orang-orang Israel pada waktu itu, mudah dimengerti oleh murid-murid Tuhan, karena mereka sangat dekat dengan apa yang disebut dengan anggur dan pohon anggur. Saudara sekalian, ya, kalau kita yang di Belitung mungkin pohon simpor gitu ya, tapi karena di Israel Tuhan Yesus memakai gambaran lukisan itu dengan pohon anggur yang berbuah. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Orang percaya adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa hidup kalau tidak melekat, kalau tidak tinggal, kalau tidak menyatu dengan pokoknya. Oleh karena itu kita harus tinggal, tetap menyatu, melekat, terhubung dengan Kristus, pokok anggur. Saudara sekalian, kita tidak cukup hanya sampai pada percaya. Ranting adalah orang percaya, tetapi dia harus tetap tinggal, dia harus menyatu, dia harus lekat, dia harus terhubung dengan Kristus. Untuk terhubung dengan Kristus, ini ada satu teladan yang sudah Tuhan Yesus tinggalkan buat kita. Kalau kita lihat di dalam Injil Markus, ini sungguh merupakan satu teladan Kristus bagi kita, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Di dalam Markus dikatakan, waktu hari masih gelap, ya, pagi-pagi waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mengawali harinya untuk terhubung dengan Bapa. Dan bahkan di dalam kesibukannya sekalipun, Yesus meninggalkan kesibukannya dan dia menyepi
dia berdoa, dia bertemu dengan Bapaknya. Ini yang disebut terhubung, ini yang disebut menyatu, tetap tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Apakah kita saat ini hanya sampai menjadi percaya dan anggota gereja yang dibaptiskan, tetapi tidak menyatu dengan Kristus, tetapi tidak terhubung dengan Kristus? Hari-hari kita, mari kita mengawalinya dengan terhubung dengan Kristus. Kita mengambil waktu, kita berdoa, kita mendengar suara Tuhan, kita mencari Tuhan. Ini tidak mudah, saudara sekalian, untuk terhubung dengan Kristus. Ada banyak hal yang kita harus lakukan, yang sering kali menggeser persekutuan kita dengan Kristus. Ada banyak kewajiban-kewajiban di pagi hari yang membuat kita melewatkan waktu persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini penting. Ini harus menjadi komitmen kita. Ini harus menjadi tekad kita yang terus kita upayakan di dalam hidup kita. Harus menjadi komitmen. Mungkin kita gagal, mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin kita tidak sampai pada waktu persekutuan dengan Tuhan. Tapi kita harus tetap berkomitmen. Kalau hari ini lewat, kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini terlewatkan persekutuanku dengan Tuhan. Aku gagal bersaat teduh, aku gagal bersekutu dengan Tuhan di pagi hari tadi. Besok Tuhan, aku mau bertekad untuk terhubung dengan Tuhan melalui persekutuanku dengan Tuhan. Saudara, jangan putus asa. Kadang kita mengalami kesulitan untuk sampai pada persekutuan dengan Tuhan yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Terus perkatakan itu dan keinginan itu nyatakan kepada Tuhan. Maka dengan komitmen, dengan tekad, dengan keinginan yang besar, kita akan membangun persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan Tuhan, dan kita terhubung dengan Tuhan, dan kita tinggal di dalam Tuhan, dan kita tidak akan tergoyahkan, tetap percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan memanggil kita. Saudara sekalian, ini kita harus mulai dari waktu yang singkat. Mungkin kita mulai dengan 5 menit bersama dengan Tuhan. Kita mulai menyanyi, kita berdoa, ya. Kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, lama-kelamaan kita akan bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu perlu disiplin, perlu tekad yang besar. Kalau sudah kita duduk di hadapan Tuhan, percayalah sebenarnya kita akan bisa berlama-lama. Kita akan senang ada di hadirat Tuhan. Tetapi untuk memulai itu tidak mudah, saudara sekalian. Perlu keinginan yang besar, perlu tekad yang besar. Kalau kita belum memulai membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita terhubung dengan Tuhan, besok kita mulai. Hari ini kita membangun tekad dan keinginan yang besar. Saudara-saudara sekalian, kita harus tinggal tetap menyatu, melekat, dekat dengan Tuhan. Satu pertanyaan, apakah saudara dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah saudara melekat dengan Tuhan atau tidak? Siapa yang paling dekat dengan hati saudara? Apakah Tuhan dekat dengan hati saudara? Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan senang berada di hadapan Tuhan. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan kita terhubung
kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Hal kedua, seorang murid akan ada firman yang tinggal di dalam hidupnya. Ya, di situ Tuhan mengatakan bahwa supaya firman itu ada di dalam hidup murid-muridnya. Jadi seorang murid adalah seorang yang menghidupi firman Tuhan, yang ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Firman Tuhan itu menetap, firman Tuhan itu menyatu, firman Tuhan itu melekat dan tidak kemana-mana. Untuk sampai pada tahap ini, untuk sampai pada tahap bahwa firman itu menyatu, melekat, menetap, tinggal, itu tidak mudah, saudara sekalian. Tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, tidak cukup hanya membaca firman Tuhan. Tepatlah seperti yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 1, yaitu firman Tuhan akan bisa tinggal tetap di dalam hidup kita kalau kita merenungkannya siang dan malam. Saudara sekalian, arti merenungkan di sini termasuk mendengar, ya, ada membaca, kemudian memikirkan, merenungkan, memperkatakan. Jadi firman Tuhan itu seperti kita ngaji, saudara sekalian. Orang ngaji itu kan nggak diam-diam ya, tapi memperkatakannya. Firman itu kita katakan kepada diri kita, kita bicarakan, dan kemudian saudara sekalian kita hafalkan, kita simpan, bukan hanya lalu, dan kemudian kita lakukan. Ini tidak mudah, saudara sekalian, ya, tidak mudah. Tapi ini penting. Firman Tuhan adalah bernilai kekal. Semuanya akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Jadi firman Tuhan kita dengar, kemudian kita simpan. Hari ini tentang apa ya? Oh, tentang tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus seperti apa ya? Oh, tinggal di dalam Kristus itu berarti terhubung dengan Kristus melalui persekutuan. Aku sudah melakukannya belum? Nah, kita perlu memperkatakan, mempertanyakan kepada diri kita, ya. Ngomong dengan diri kita, ngomong dengan diri sendiri, ya. Bukan ngomong sendiri, tapi ngomong dengan diri sendiri. Aku sudah menjadi murid belum? Aku sudah terhubung dengan Kristus belum? Aku sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan atau belum? Ini namanya merenungkan, saudara. Memperkatakan, mempertanyakan kepada diri sendiri tentang firman itu. Dan setelah itu berusaha melakukannya dan menyimpannya. Saya pernah katakan, saudara sekalian, iblis hafal firman Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius kita lihat bahwa iblis pernah menyerang Tuhan Yesus dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan. Iblis hafal firman Tuhan. Kalau kita tidak ada hafal firman Tuhan, kita kalah dengan iblis. Ya, saudara sekalian, itu yang kita harus lakukan. Merenungkan siang dan malam sehingga firman itu tinggal, melekat, menetap, menyatu di dalam diri kita. Saudara sekalian, tatkala firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, firman itu akan membersihkan kita, firman itu akan mengkoreksi kita, firman Tuhan itu akan menegur kita, menyatakan kesalahan kita, juga memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita tidak memikirkannya, kita tidak merenungkannya, kita akan tetap selama-lamanya seperti yang dulu. Saudaraku yang terkasih, mulai hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya kepada diri kita sendiri, kita membacanya, kita menyimpannya di dalam hati kita sehingga hidup kita dibangun di dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan seperti apa yang mau. Yang diajarkan Tuhan adalah firman Tuhan, dan kita akan melakukan ini sebagai seorang murid. Kemudian saudara sekalian, yang ketiga, seorang murid adalah seorang yang hidupnya berbuah. Di dalam bagian yang terakhir tadi dikatakan bahwa
kita adalah murid Tuhan kalau kita berbuah banyak. Ya. Kita diumpamakan seperti pohon, ya, yang harusnya berbuah, ranting yang harusnya berbuah. Saudara sekalian, buah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang nampak. Tidak ada buah yang tersembunyi, saudara sekalian. Buah pasti kelihatan sekalipun itu kulitnya terlebih dahulu yang kita lihat, tapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang nampak. Seorang murid menghasilkan buah yang banyak. Buah apa saja saudara sekalian? Di dalam firman Tuhan ada beberapa buah yang seharusnya dihasilkan oleh seorang murid Tuhan. Ada buah apa? Buah roh. Ada 9 buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, dan yang lainnya 9 saudara sekalian. Adakah kita sudah berbuah buah roh di dalam hidup kita? Kalau karunia roh itu adalah pemberian, buah roh itu adalah salah satu hal yang kita harus hasilkan. Upaya kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan kemampuan Roh Kudus, kita akan menghasilkan itu. Kita harus ada progres, harus ada pertumbuhan, harus ada perubahan, dan salah satunya yaitu buah-buah roh. Kita coba koreksi, ada enggak penguasaan diri di dalam hidup kita? Ini contoh. Sebelum kita percaya, sampai hari ini ada buah penguasaan diri atau tidak? Mungkin ada. Berapa? Kalau dulu 1, pertambahan waktu menjadi 2, menjadi 3, 4, 5, dan banyak. Ada banyak buah penguasaan diri. Itu murid Tuhan menghasilkan buah yang banyak. Atau kita sama saja, ya, yen ya, tetap dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya. Dulu nggak ada penguasaan diri, sekarang nggak ada penguasaan diri. Ini namanya tidak berbuah, saudara sekalian. Ini satu tantangan saudara mengenai penguasaan diri. Orang sekarang itu dikatakan jadilah diri sendiri, ya, jujur saja. Kalau mau marah saja, mau seperti apa. Tapi firman Tuhan mengatakan ada penguasaan diri seharusnya di dalam hidup murid Tuhan. Saudaraku, selain buah penguasaan diri, buah kasih, buah kemurahan. Kemurahan itu kebaikan hati, pengampunan. Itu harusnya ada di dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Kalau belum, mari kita mengusahakan. Kita adalah ranting-ranting yang seharusnya berbuah banyak. Dan firman Tuhan mengatakan kalau ranting tidak berbuah, dia akan dipotong. Saudara, kalau dipotong berarti tidak lagi terhubung dengan Tuhan, binasa. Ya, diumpamakan di sini tidak ada gunanya kering selain dibakar. Ngeri saudara, tapi kita mungkin tidak memikirkan sampai di sini. Kalau hidup kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Buat apa? Kata seorang yang menanam anggur, kalau ranting itu tidak berbuah, dia akan menghabiskan kekuatan atau yang seharusnya bisa dikirim, ya, bisa disalurkan ke ranting-ranting yang berbuah. Saudara mau dipotong seperti ranting yang tidak berbuah yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tentu tidak. Oleh karena itu mari kita akan berbuah-buah di dalam Tuhan. Salah satunya adalah buah-buah roh yang kita upayakan di dalam hidup kita. Bukan hanya satu, tetapi berbuah banyak. Selain buah-buah roh, seharusnya ada buah pertobatan juga di dalam hidup kita. Pertobatan kita sehari-hari. Pertobatan, perubahan oleh firman, oleh tuntunan, itu harusnya ada di dalam hidup seorang murid. Kemudian
juga selain buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Kita mungkin belum ada orang yang kita pertobatkan, tetapi kita melakukan bagian kita. Kita menabur firman, kita menabur Injil, kita menabur berita keselamatan. Ya, mungkin yang akan mengerti adalah orang, tetapi kita melakukan bagian kita. Saudara sekalian, inilah hidup murid Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita bisa disebut sebagai murid Tuhan atau tidak? Kalau belum, kita harus menjadi murid Tuhan. Itu amanat agung bahwa seorang percaya harus sampai kepada sosok menjadi murid Tuhan. Kita akan mengupayakan, kita berbuat banyak sehingga kita disebut sebagai murid Tuhan. Mari kita tetap tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tetap tinggal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami terus berusaha menjadi murid Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah setiap kami merindukan ini. Tolong kami tinggal di dalam Kristus. Kami terhubung dengan Kristus di dalam persekutuan yang intim, persekutuan yang erat dan hidup dekat dengan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan juga kami hidupi. Firman Tuhan juga tinggal di dalam hidup kami. Biar kami belajar merenungkan firman Tuhan. Kami membaca, kami mendengarkan, kami memperkatakan kepada diri kami. Dan firman itu tinggal di dalam diri kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami berbuah-buah yang banyak, supaya kami tidak menjadi ranting yang dipotong oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengagungkan Tuhan kita di akhir ibadah kita dengan menaikkan pujian doxology. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami, dan kiranya segala yang kami persembahkan bagi Tuhan, kehadiran kami, pujian kami, persembahan kami, menjadi kesenangan yang diperkenan oleh Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan sekiranya di dalam ibadah kami ada sikap hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mohon kasih yang dari Bapa, persekutuan dari Tuhan Yesus, pimpinan dari Allah Roh Kudus, boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.